Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1 KKN Tematik 14 Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan beranggotakan saya sendiri, Cynthia Rahmayanti dari Fakultas Psikologi. Selanjutnya ada Dimas Haryo Pangestu dari Fakultas Hukum. Kemudian ada Aminda Putri Lestari dari Fakultas Hukum, Putri Khazanatul Zahra dari Fakultas Psikologi, dan Sugeng Riyadi dari Fakultas Hukum dengan dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Dr. Muhammad Khairun Nizar SHMHUM MHI. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. Mari kita mengenal apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu? Memang tidak ada definisi tunggal yang jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu secara mendasar meliputi kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian. Kemudian, kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Selanjutnya, kekerasan seksual, yaitu merupakan perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban, dan atau menjauhkannya atau mengisolasi dari kebutuhan seksualnya. Sahabat, tahukah Anda apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT, khususnya secara fisik dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya? Berdasarkan hasil SPHPN tahun 2016 mengungkapkan, terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya, yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, faktor individu perempuan. Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya, perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini berisiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami atau pasangannya. Perempuan yang sering menyerang suami atau pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami atau pasangan lebih dahulu. Faktor yang kedua yaitu faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain berisiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri atau pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Kemudian perempuan dengan suami pengguna narkotika
berisiko mengalami kekerasan fisik dan atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkotika. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkotika tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan seksual. Faktor selanjutnya, faktor ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangannya. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangannya dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Faktor yang terakhir yaitu faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangannya dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangannya dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Yang selanjutnya, dampak pada kesehatan reproduksi dan kehamilan. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi. Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa wanita dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan memiliki peningkatan risiko kesehatan ibu, termasuk keguguran, bayi lahir mati, dan adanya komplikasi selama kehamilan. Dampak pada kesehatan fisik dan mental. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka, seperti luka memar, nyeri kepala, hingga patah tulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika, menyatakan bahwa sebelum atau selama kehamilan, berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi atau edema, perdarahan vaginal, mual muntah atau dehidrasi, infeksi ginjal, atau infeksi saluran kemih. Secara umum, wanita dengan riwayat KDRT mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain, serta gangguan psikologis jika dibandingkan wanita yang tidak mengalami KDRT. Secara psikologis, wanita dengan riwayat KDRT akan mengalami gangguan cemas dan depresi. Baik, dari paparan demikian, kita ketahui bahwa terdapat dampak yang besar akibat kekerasan dalam rumah tangga. Tentu dapat diminimalisir dengan berbagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan itu sendiri, karena tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah kiat mencegah terjadinya KDRT. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Kemudian, pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikannya hingga dewasa. Selanjutnya, mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta meditasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa Undang-Undang Penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari KDRT. Baiklah, pembahasan mengenai KDRT.
Semoga kasus-kasus kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga semakin berkurang, bahkan tidak akan ada lagi. Karena kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, dalam konteks apapun, dalam keadaan apapun, oleh pemimpin politik manapun, atau oleh pemerintah manapun. Anak perempuan adalah mutiara, wanita adalah rubi, ibu adalah pembuat cetakan, dan wanita adalah luar biasa. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Bye-bye.